Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu untuk mengkaji kitab Bukhari Muslim. Ya Pak ya? Insyaallah. Ashahul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Kata para ulama, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Dari sekian banyak penghafal hadis, sekian banyak kitab-kitab yang beredar di dunia ini, diteliti oleh para ulama satu persatu, ternyata kitab Bukhari itu hampir setara dengan Al-Quran, saking sahihnya. Maka kata guru saya, karena saking sahihnya itu sampai Imam Bukhari memasukkan terjematul bab dan ta'liq di dalam Sahih Bukhari. Apa itu ta'liq? Ta'liq itu kalau kita baca hadis, maka sebelum sampai ke hadis itu ada perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, itu disebut dengan ta'liq. Jadi kalau nggak ada ta'liqnya ini hampir sahih semua. Karena Imam Bukhari itu menghafal hadis itu banyak. Ada yang meriwayatkan 600.000 hadis. 600 itu diseleksi oleh beliau menjadi 300. Terus kemudian dari 300 itu diringkas dijadikan satu kitab, yaitu Sahih Bukhari, yang jumlahnya ini 7.275. Dari 600.000 hadis menjadi 7.275 hadis saja. Maka sebelum mengkaji mungkin kita perkenalan dulu dengan Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari itu namanya adalah Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzizbah Al-Ju'fi, dari Bukhara, dari Uzbekistan. Kakeknya yang ke-7, yang keberapa itu yang tadi Barzizbah itu masih Majusi, menyembah api. Kemudian Al-Mughirah itu didakwah sama orang Yaman, akhirnya Mughirah masuk Islam, dan cucunya ini orang Ajam ini Pak, bukan orang Arab, orang Uzbekistan. Itu cucunya ini malah menjadi ulama besar, dan kitabnya ini menjadi kitab nomor 1 di dunia. Dan Imam Bukhari waktu kecilnya beliau itu buta. Beliau terkena penyakit panas, kemudian kena di matanya ini, terus matanya gak bisa melihat. Kemudian ibunya dibawakan ke dokter kemana-mana, gak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau terus senantiasa berdoa kepada Allah, kemudian tetap kirim anaknya untuk mondok. Maka beliau mondok pertama kali ngaji Al-Quran, kemudian beliau duduk dengan gurunya itu, beliau paling kecil sendiri ketika itu. Maka gurunya membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna minha. Kemudian sampai di terakhir ayatnya, terus gurunya mengatakan, siapa yang mau ngulang ini? Satu pun gak ada yang ngulang. Terus ada anak baru yang kecil, masih kecil itu, tiba-tiba angkat tangan. Beliau mengatakan, saya sudah hafal katanya. Sekali dengar dari gurunya langsung hafal. Maka beliau ulang,
hafalannya itu persis dengan apa yang dibacakan oleh gurunya dari segi bacaannya, nadanya, tajwidnya, semuanya kagum ketika itu. Padahal matanya nggak bisa melihat. Kemudian suatu hari terjadi keajaiban. Ibunya bermimpi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qad raddallahu ala ibnika basaruhu likasrati bukaika wa du'aik. Bukaiki wa du'aik. Sungguh Allah telah mengembalikan matanya anak kamu sebab dua. Yang pertama, likasrati du'aik, sebab banyaknya doa kamu kepada anak kamu. Yang pertama sebab tangisan, yang kedua sebab doa. Jadi ibunya itu di atas sejadah terus. Ya Allah anak saya, ya Allah anak saya, kembalikan ya Allah, kembalikan penglihatannya. Yang dokternya mengatakan itu sudah tidak mungkin, butanya secara medis selama-lamanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya matanya Al-Imam Al-Bukhari masih kecil ini. Bahkan di dalam sebagian riwayat, ibunya di atas sejadah malam-malam doa. Imam Bukhari duduk di dalam kamarnya membaca surat Qaf tadi itu. Kemudian Imam Bukhari baca surat Qaf sampai di satu ayat. Satu ayat yang mengatakan bahwa Yaumul Hadid, Allah mengembalikan matanya orang-orang nanti, dan Allah membutakan orang-orang kafir di akhirat, dan Allah mengembalikan mata atau memberi penerangan mata kepada orang-orang yang beriman. Ketika Imam Bukhari baca itu, tiba-tiba mata beliau bisa melihat. Terus beliau langsung lihat suasana sekitarnya, cahaya yang sekitarnya, warna-warni yang ada di sekitarnya. Terus beliau penasaran, siapa yang mendidik beliau ini? Siapa yang merawat beliau selama ini? Siapa sosok ibu yang memperhatikan beliau? Langsung beliau lari ke ibunya. Ya ummi, wahai ibuku. Ibunya masih di atas sejadah itu. Kemudian ibunya mengatakan, kenapa Muhammad? Wahai ibuku, saya sudah bisa melihat. Enggak, mungkin kamu melihat dengan penglihatan hati kamu. Enggak bu, saya sudah melihat. Saya melihat wajahnya ibu sekarang. Saya melihat sekitarnya. Saya melihat wajahnya ibu yang begitu bercahaya. Maka ibunya melihat anaknya langsung menangis sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa kejayaan, kesuksesan seorang anak itu di belakangnya ada sosok ibu yang luar biasa mendoakan anaknya. Ibu yang tidak pernah lelah mendoakan, yang bangun malam kemudian berdoa terus menerus kepada Allah untuk anaknya. Apalagi untuk akhir zaman ini, suasana sekitar HP dan lain sebagainya itu merusak karakter, merusak akhlaknya anak-anak muda di zaman sekarang. Kalau bukan karena pendidikan seorang ibu, itu akan sulit untuk menjadi orang baik. Kemudian Imam Bukhari setelah beliau itu bisa melihat, maka beliau mengatakan kepada ibunya, "Bu, sambil belajar Al-Quran saya mau belajar hadis." Kamu masih kecil, enggak apa-apa, saya mau belajar hadis. Guru saya suruh belajar hadis. Ya enggak apa-apa, bismillah, belajar hadis. Maka beliau belajar hadis, mulai belajar hadis, hafal Al-Quran, mulai belajar hadis. Di umur 11 tahun beliau sudah mengkritik gurunya. Gurunya membaca satu riwayat An Sufyan, An Abi Zubair, An Ibrahim. Maka beliau mengatakan, wahai guruku, itu setahu saya Sufyan itu tidak meriwayatkan dari Abu Zubair.
tetapi meriwayatkan dari Zubair an Ibrahim. Maka gurunya langsung bentak, kamu tahu dari mana? Wahai guruku, coba cek data aslinya. Maka gurunya masuk ke kamar, cek data asli, ternyata betul itu diriwayatkan dari Sufyan, terus dari Zubair, kemudian dari Ibrahim. Itu umur beliau 11 tahun, beliau sudah menghafal perawi-perawi hadis. Kemudian ketika beliau sampai umur belasan tahun, nama beliau viral, terkenal di mana-mana. Maka di situ di Irak itu banyak ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis. Maka beliau diundang oleh ulama hadis untuk mengetes kecerdasan Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari pergi ke Irak. Maka ulama di sana berkumpul, kemudian mereka melantik 10 orang, yang mana setiap orang 10 orang, setiap orang itu menghafal 10 hadis secara acak. Satu orang menghafal 10 hadis, berarti 10 orang menghafal 100 hadis dari ahli hadis yang betul-betul cerdas. Kemudian yang menghafal 10 hadis tadi itu hadisnya diacak, perawinya diacak, Pak. Dari perawinya yang 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, itu diacak jadi 3, 5, 1, 4. Kemudian dibacakan kepada Imam Bukhari. Rawi pertama baca hadis pertama, diacak. Hadis kedua diacak sampai 10 hadis. Tanya kepada Bukhari, Abu Bukhari, kamu tahu enggak hadis itu? Kemudian Imam Bukhari mengatakan, la arifu, saya enggak tahu hadis itu. Kemudian orang kedua baca lagi, orang ketiga baca lagi sampai 100 hadis, yang mana hadisnya diacak semua. Maka tanya kepada Imam Bukhari, kamu tahu enggak hadis itu? Imam Bukhari mengatakan, saya enggak tahu hadis itu. Maka ulama-ulama sebagian itu seuzon dengan Imam Bukhari, katanya cerdas, kok enggak tahu hadisnya? Maka Imam Bukhari mengatakan, saya enggak tahu hadis seperti itu, tetapi yang saya tahu tuh hadisnya seperti ini. Maka hadis yang diacak itu tadi, maka disalahkan oleh Imam Bukhari. Kamu orang pertama mengatakan hadisnya ini. Hadisnya bukan ini, tetapi hadis yang benar itu. Kemudian beliau susun kembali 1, 2, 3, 4, 5, hadisnya ini, hadisnya ini, sampai 100 hadis. Jadi dibacakan 100 hadis, kemudian beliau ngulang dalam satu majelis. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam Syarah Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa yang hebat itu Imam Bukhari bukan beliau hafal hadis, tetapi yang hebat itu beliau bisa mengulang kesalahan atau hadis yang diacak tadi. Jadi kesalahan yang dijebak tadi beliau ulang kembali. Setelah diulang dibenarkan. Inilah kehebatan Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau terkenal. Selepas itu beliau terkenal. Di mana-mana beliau disambut, fansnya banyak, pengikutnya banyak. Maka di akhir hayat beliau pergi ke Naisabur. Beliau pergi ke satu tempat Naisabur. Naisabur itu terkenal kota santri. Kota santri, Pak. Karena di sana orang-orang alim semua, mondok semua di sana, seperti Tumporo. Satu kampung itu kebanyakan ustadz ataupun santri. Beliau datang ke sana. Di situ tempat mondoknya Al-Imam Muslim. Maka ketika beliau sampai di Naisabur, itu beliau disambut oleh orang yang diriwayatkan ketika itu, orang yang nyambut beliau itu sekitar 2 marhalah. 2 marhalah kalau menurut fikih itu sekitar Temboro sampai Surabaya. Yang nyambut beliau saking banyaknya. Atau mungkin ribuan orang. Karena ini orang besar, paling cerdas di zamannya, kayak Ustaz Abdul Somad ya. Di mana-mana disambut ramai begitu. Kemudian yang sedang mondok di sana itu di Naisabur kepada Al-Imam Yahya. Imam Yahya itu kiai besar di Naisabur.
Ketika Imam Bukhari datang, semua santrinya lari ke Imam Bukhari semua, hilang semua, nggak ada di pondok. Maka terjadi kecemburuan di situ. Kok santri saya sudah saya didik lama, Imam Bukhari datang hilang semua. Maka Imam Bukhari mulai membacakan hadis. Beliau baca hadis sampai 3 hari. Ketika beliau baca hadis, hari terakhir itu ada seorang yang ingin memfitnah beliau, orang Mu'tazilah. Dia tanya tentang makhluknya Al-Quran. Jadi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut kita, Quran itu kalamullah. Quran itu adalah kalamnya Allah. Tapi kalau menurut orang Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah ciptaannya Allah. Sama seperti manusia, Quran itu sama seperti manusia. Nah, kalau kita, Quran adalah kalamullah, adapun tulisannya itu adalah makhluk. Maka ada orang tanya kepada Imam Bukhari, "Wahai Imam Bukhari, saya mau tanya, talaffuzul Quran makhlukun amla? Makhlukun amla? Melafatkan Al-Quran itu makhluk atau bukan?" Susah ini. Kalau Al-Quran itu kalamullah, menurut Mu'tazilah Al-Quran adalah makhluk. Sekarang saya tanya, melafatkan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Yang dilafatkan itu adalah suara, kemudian isinya adalah Al-Quran. Berarti melafatkan Al-Quran itu makhluk atau tidak? Maka Imam Bukhari menjawab. Beliau mengatakan, af'alul ibad makhluqah. Perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk. Berarti mengucapkan adalah makhluk. Berarti bergerak adalah makhluk. Tapi beliau tidak mendetailkan bahwa ucapan melafatkan adalah makhluk, adapun isinya adalah kalamullah. Beliau tidak mendetailkan. Ketika beliau mengatakan perbuatan hamba adalah makhluk, maka orang Mu'tazilah tadi ini dia langsung membuat fitnah. Oh, ternyata Imam Bukhari itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dia adalah Mu'tazilah. Maka menyebar itu berita Imam Bukhari Mu'tazilah, Imam Bukhari Mu'tazilah. Akhirnya orang-orang yang ngefan dengan beliau sampai ribuan orang tadi tiba-tiba menjadi musuh beliau seketika. Sehingga beliau itu diusir dari Naisabur. Oh, kamu ternyata Mu'tazilah ya. Walaupun kamu pintar, sudah sana pergi. Saya gak butuhkan kamu lagi. Sampai beliau mau dibunuh. Maka beliau cepat-cepat keluar dari Naisabur karena kena fitnah ketika itu. Yang membantu beliau, yang menjadi murid setia beliau, itu ada 2 orang. Di antaranya adalah Imam Muslim, adalah murid beliau. Sahih Muslim adalah kitab sahih nomor 2 setelah Bukhari. Sahih Muslim adalah muridnya Imam Bukhari, yang menyelamatkan Imam Bukhari keluar dari Naisabur. Kemudian beliau keluar di satu tempat di Uzbekistan. Kemudian beliau di situ sakit-sakit, terus beliau mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, qad daqat bima rahubat, qad daqatil ardu bima rahubat." Ya Allah, dulu dunia ini luas bagi saya, sekarang menjadi sempit. Dulu banyak orang mau menerima ilmu dari saya, sekarang sempit bagi saya nggak tahu lagi mau kemana. Ya Allah, seandainya sudah waktunya, izinkanlah saya untuk bertemu dengan Engkau. Maka jelang beberapa hari selepas itu beliau wafat, kemudian dikuburkan di sana. Setelah dikuburkan di sana, kitab beliau ini belum terkenal, Pak. Sehingga ulama-ulama setelahnya itu bermimpi ketemu baginda Nabi, bermimpi ketemu Nabi. Nabi pegang kitab Bukhari ini kitab saya, ini kitab saya. Orang-orang mimpi ketika itu. Dan ada satu kampung, satu desa, itu ulamanya itu terjadi kekeringan, hujan gak datang. Kemudian mereka bikin istighosah, mereka bikin salat istisqa, minta hujan kepada Allah. Ya Allah, datangkan hujan. Kemudian ulamanya itu mimpi,
Kalau kamu mau sholat, sholatlah di dekat kuburnya Imam Bukhari. Maka mereka pergi berdoa di dekat kuburnya Imam Bukhari, berdoa kepada Allah tetapi di dekat kuburnya Imam Bukhari. Dengan keberkahan berdoa di dekat makamnya Imam Bukhari, tiba-tiba hujan datang seketika. Maka selepas itu beliau menjadi viral setelah matinya. Kemudian kitabnya diteliti, maka ternyata ulama sepakat Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih di dunia ini. Selepas beliau wafat baru terkenal kitab ini, Pak. Kemudian makamnya itu lama kelamaan hilang, nggak tahu di mana. Maka diselamatkan oleh presiden kita, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pergi ke Uzbekistan, kemudian termasuk jasa beliau membangun bangunan atau membangun tempat untuk makamnya Imam Bukhari yang sampai sekarang diziarahi oleh umat-umat di seluruh dunia. Nah, ini sekilas mengenai Imam Bukhari biar kita kenal. Kemudian saya akan membacakan satu hadis. Di sini disebut dengan Al-Jami. Kitab Bukhari ini disebut dengan Al-Jami. Al-Jami itu mengumpulkan seluruh fan ilmu. Jadi kalau ingin tahu seluruh fan ilmu, semua ada di dalam kitab Bukhari ini, Pak. Kalau kita belajar Kutubus Sittah, nah ini kalau di Temboro pelajaran daurah, Pak. Kalau kita belajar Kutubus Sittah, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Ibnu Majah, kemudian ada Sunan Nasa'i. Jadi ada Sahih Bukhari, ada Sunan. Sahih sama Sunan. Apa bedanya? Kalau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ini Al-Jami. Al-Jami mengumpulkan seluruh fan ilmu. Tapi kalau Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu hadisnya sesuai dengan urutan fikih. Nah, jadi dimulai dari bab taharah, dimulai dari bersuci, kemudian wudu, kemudian tayamum, kemudian salat sunnah, kemudian salat istisqa, salat safar, salat dan lain sebagainya. Paham, Pak? Nah, itu namanya sunan. Tapi kalau ini Al-Jami, maka Al-Jami ini pertama kali beliau memulai bukan bab taharah, tetapi memulai dengan Kitabu Bad'il Wahyi, kitab awal mula turunnya wahyu atau permulaan turunnya wahyu. Karena beliau ingin menceritakan dari turunnya wahyu Nabi, kemudian seterusnya. Saya mulai baca hadisnya ya, Pak ya. Babun kaifa bad'ul wahyi ila Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau dijelasin lebih panjang, ini panjang lagi, Pak. Karena kitab ini kitab nomor 1, maka ulama perkara kecil saja itu menjadi perdebatan antara para ulama. Nah, di sini jadi perdebatan. Apa perdebatannya? Kitab Bukhari ini dimulai dengan bismillah. Tetapi tidak ada alhamdulillah, tidak ada asyhadu Allah, tidak ada salawat. Paham, Pak? Di dalam mazhab Syafi'i, kalau orang khutbah kok enggak ada syahadatnya, kok enggak ada salawatnya, maka khutbahnya tidak sah. Mazhab Syafi'i. Tapi Imam Bukhari bismillah saja, salawat enggak ada, syahadat enggak ada. Oh, ini jadi perdebatan panjang. Maka ada ulama yang membela. Sedikit saya jelaskan. Ada ulama yang membela. Dia mengatakan, loh, yang pertama, bismillah itu sudah mewakilkan semuanya. Tujuan dari bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian salawat itu tujuannya berzikir, maka bismillah sudah mewakili semuanya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka terputus, maka ini sudah mewakili yang lain. Pendapat yang kedua, Imam Bukhari tidak mau memperpanjang pembicaraan. Beliau ingin langsung menunjukkan atau memberikan tujuan beliau nulis kitab ini, yaitu dengan tulis
awal mula turunnya wahyu. Paham? Beliau bukan ceramah, tetapi beliau ingin meriwayatkan hadis, gitu. Kalau saya ceramah, ya saya untuk mendapatkan keberkahan saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, ada ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alhamdulillah, itu karena hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdalah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, itu tidak barokah. Hadisnya tidak memenuhi persyaratannya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini orang yang ketat di dalam meriwayatkan hadis. Ketat. Orangnya harus ketemu. Kalau Imam Muslim sezaman sudah cukup. Misalnya saya meriwayatkan hadis kepada Pak Sudino. Kemudian Pak Sudin ini sezaman dengan saya, sudah cukup kalau Imam Muslim. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, Pak Sudino harus ketemu dengan saya. Kemudian harus duduk dengan saya. Kalau enggak ada cerita, enggak ada riwayat Pak Sudino ketemu dengan saya, maka hadisnya enggak diterima menurut Imam Bukhari. Ketat. Maka hadis mengenai hamdalah itu tidak diterima. Bukan tidak diterima, tidak memenuhi persyaratannya Imam Bukhari. Paham tak sampai sini? Kemudian pembelaan yang terakhir itu Imam Bukhari mungkin sudah membaca hamdalah, sudah membaca salawat, tetapi tidak ditulis. Jadi ketika beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau sudah membacanya tapi tidak ditulis di dalam kitab beliau. Ini husnuzon kepada beliau. Paham tak? Maka bagaimana kana badul wahyi ila Rasulillah? Bagaimana cara turunnya wahyu, permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qaulullah jalla zikruhu, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Beliau memulai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa bentuk wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad itu sama dengan bentuk wahyu yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Di sini kenapa? Apa hikmahnya Allah menyebut Nabi Nuh bukan Nabi Adam? Bukan Nabi Adam sebagaimana saya turunkan wahyu kepada Nabi Adam. Jadi kata para ulama, jadi Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama, utusan pertama. Kalau Nabi pertama adalah Nabi Adam, tapi kalau Nabi yang diutus pertama adalah Nabi Nuh. Paham? Kalau Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, tapi kalau Nabi yang diutus pertama adalah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu bisa dikatakan Nabi pertama juga, tapi pertama diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diwahyukan dalam arti diwahyukan untuk menyampaikan kepada umat atau sebagai utusan. Wallahu taala alam. Terus hadis pertama. Hadis pertama ini agak aneh, Pak. Nanti saya jelaskan. Bihi qala haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibnu Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laysiyya yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbar. Alqamah bin Waqqas berkata, saya mendengar Sayyidina Umar bin Khattab berkata di atas mimbar sedang khutbah. Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya menuju dunia, kepada dunia yang dia memperolehnya, au ila imra'atin yankihuha, atau dia berhijrah untuk wanita yang akan dia menikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya tersebut ila ma hajara ilaihi, sesuai apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Keanehannya apa Pak? Di sini terjadi perdebatan para ulama lagi. Babnya adalah bab turunnya wahyu. Babnya turunnya wahyu. Tetapi hadis pertamanya itu gak nyambung. Hadis pertamanya itu hadis tentang niat. Bukan tentang turunnya wahyu, tapi tentang niat. Maka di sini para ulama menjelaskan apa maksudnya Imam Bukhari menulis hadis pertamanya itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari beliau menjelaskan bahwa kitab permulaan wahyu, tetapi Imam Bukhari memulai dengan innamal a'malu binniyat itu, Imam Bukhari ingin menunjukkan kepada kita bahwa saya Imam Bukhari menulis hadis ini adalah niat pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menampakkan, menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin memulai segala sesuatu atau memulai amal kebaikan, maka yang pertama yang harus kita tata, yang harus kita luruskan adalah niat kita pertama. Maka saya tulis ini, hadis Bukhari ini, pertama kali betul-betul saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara lain selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa niat itu sangatlah penting dalam setiap amal. Maka hadis innamal a'malu binniyat, ini kenapa tadi saya artikan dengan sesungguhnya sahnya suatu amal dengan niat. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sangat memberatkan namanya niat. Sehingga beliau mengatakan bahwa di dalam kitab fikih bab niat saja itu adalah sepertiga ilmu. Jadi kalau misalnya ilmu ada 3 bagian, maka sepertiganya itu adalah bab niat saja. Karena ketika kita mandi Pak, maka mandi itu ada macam-macam. Ada mandi hanya membersihkan badan, mandi untuk mendinginkan badan, ada mandi untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib. Dan ada juga mandi untuk mendapatkan kesunahan hari raya Idul Fitri, mendapatkan kesunahan hari Jumat. Mandi yang sama, menyiram air atau meratakan air seluruh badan, sama semua. Terus cara membedakannya bagaimana? Itulah innamal a'malu binniyat. Untuk membedakannya, letaknya pada niat tersebut. Kalau kita niatnya membersihkan badan saja, ya badan kita jadi bersih, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Kalau kita mandi wajib tapi kita tidak niat, maka niatnya tidak, maka jadi mandi biasa, bukan mandi wajib, sehingga dia tidak bisa untuk sholat atau untuk melakukan amal ibadah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka innamal a'malu binniyat menurut mazhab Syafi'i, sesungguhnya sahnya amal itu bergantung pada niat seseorang. Mazhab Syafi'i ya Pak. Adapun mazhab Hanafi, orang-orang India, Pakistan dan orang-orang Uzbekistan dan lain sebagainya itu bermazhab Hanafi. Innamal a'malu binniyat itu
adalah sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Bukannya sahnya suatu amal, tetapi sempurnanya suatu amal. Paham? Beda ya Pak ya? Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sahnya amal. Kalau gak niat berarti tidak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi itu sempurna. Artinya kalau tidak niat juga gak apa-apa. Tapi kalau niat maka mendapatkan kesempurnaan amal. Contoh, kalau orang sholat, kemudian dia ketika takbir dia tidak niat sholat. Allah, saya sholat 2 rakaat, 4 rakaat sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala, tidak niat, maka menurut mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Paham Pak? Kenapa? Karena niat itu sebenarnya letaknya di hati. Maka ketika orang berjalan menuju sholat dari rumahnya, bapak pergi ke masjid untuk sholat, itu sebenarnya sudah niat. Ya kan Pak? Sebenarnya sudah niat. Maka ketika takbiratul ihram gak perlu niat lagi, salatnya sah. Menurut mazhab siapa Pak? Mazhab Hanafi ya kapan? Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tetap harus niat di awal. Allahu Akbar. Itu bahkan mazhab Syafi'i saking tingginya niat, saking pentingnya niat, bahkan ada namanya talaffuzun niat, melafadzkan niat. Bahkan itu diajarkan kepada anak-anak kita di sekolahnya itu, di sekolah TK. Diajarkan bagaimana cara niat salat, bagaimana cara niat mandi, cara niat wudu, cara niat puasa, itu diajarkan. Nawaitu usolli fardhu zuhri, nawaitu sauma ghadin dan lain sebagainya. Itu kalau salah itu gurunya marah. Kalau salah gurunya marah. Kenapa gurunya marah? Padahal ini kan disunahkan. Melafadzkan niat itu sunnah hukumnya. Niat yang asli itu ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Adapun sebelum itu sunnah hukumnya. Kenapa gurunya marah? Karena gurunya mendidik santrinya. Karena gurunya mendidik pelajar-pelajarnya. Namanya pendidikan itu, perkara itu walaupun sunnah ataupun wajib, namanya pendidikan harus sesuai dengan apa yang dididik. Namanya tadrib. Kalau salah ya disalahkan, kalau salah dimarahin. Di dalam marahin dalam arti supaya anaknya itu hafal cara niatnya bagaimana, maka ketika dia niat itu dia nggak salah lagi di dalam niat. Paham Pak? Contoh kalau di pondok main HP itu hukumnya haram Pak. Loh, kenapa haram? HP gak ada dalilnya. Gak ada dalil yang mengharamkan. Kenapa diharamkan? Itulah yang namanya peraturan Pak. Itu yang namanya al-mu'minun al-muslimun ala syurutihim. Orang iman itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Di pondok kesepakatan musyawarah, santri gak boleh bawa HP. Kalau santri bawa HP, hukumnya dosa. Hukumnya haram, dosa. Kenapa dosa? Karena kesepakatan kiai ataupun ustaz-ustaz di dalam musyawarah, kalau santri bawa HP maka dia tidak tawajuh untuk belajar. Paham? Kalau di luar gak boleh ya. Wallahu ta'ala alam. Nah itu di antara maksud innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mau satu hadis lagi Pak? Satu hadis lagi ya Pak ya. Ini kan tentang niat, tentang permulaan wahyu ini di hadis kedua. Saya baca satu hadis lagi. Bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah punya kakak namanya Asma. Aisyah punya kakak namanya Asma. Asma punya suami yang namanya Zubair bin Awam. Asma ini punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anaknya Asma.
ponakannya Sayyidina Aisyah. Kemudian Abdullah punya adik namanya Urwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Urwah. Maka kalau bapak baca hadis, kok dari Urwah, dari Sayyidina Aisyah, ini mereka akrab. Karena Aisyah itu adalah bibinya siapa namanya? Urwah. Urwah itu adalah adiknya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, dikatakan Ummul Mukminin artinya kita haram menikahi Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah setelah wafatnya Nabi, beliau tidak menikah sampai wafat. Bahkan beliau solatnya, tidurnya di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu wafatnya di rumah, di samping Madinah, di samping Masjidil Madinah, rumahnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah itu Nabi wafat dan Nabi dikuburkan di situ. Kalau kita ziarah ke Madinah, makamnya Nabi di samping Raudhah itu rumahnya beliau. Dan itu rumahnya Aisyah. Dan Aisyah kurang lebih 40 tahun sholat di situ, sholat di kuburan. Sholat di kuburan. 40 tahun, Pak. Sholat di situ. Sholat di situ, tidur di situ, makan di situ, di sampingnya makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil sholat di kuburan ini. Sayyidina Aisyah lakukan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau masih di situ karena Abu Bakar ayahnya. Ketika Sayyidina Umar dikuburkan di samping Abu Bakar, maka beliau tetap di situ, Pak. Tapi diberi satid. Karena Umar dengan Sayyidina Aisyah ini mahram, bukan mahram, maka diberi satid di situ. Maka Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar di situ. Kemudian di celah-celah situ, celah antara Nabi dengan Abu Bakar ada satu tempat kosong. Tempat itulah yang nanti akan dikubur Nabi Isa nanti di akhir zaman. Nabi Isa nanti dikuburkan di situ. Wallahu taala alam. Sayyidina Aisyah mengatakan Al Haris bin Hisham, adiknya Abu Jahal, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana cara datangnya wahyu kepada engkau?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras." Kadang-kadang wahyu datang kepada saya seperti lonceng. Salsalatil jaras itu artinya lonceng yang kecil. Wa huwa ashadduhu alayya, dan lonceng itu sangat berat atas saya. Kaget, bikin kaget. Fayubsamu anni, kemudian lonceng itu hilang. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, dan saya paham apa isinya wahyu tersebut. Wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan, wa terkadangan malaikat menyerupai seorang laki-laki datang kepada saya. Fayukallimuni, kemudian laki-laki tersebut berbicara kepada saya. Fa'i ma yaqul, kemudian saya hafal, saya paham apa yang dia katakan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa qad ra'aituhu, dan sungguh saya melihat Nabi yang zilu alaihil wahyu, turun wahyu kepada Nabi fil yaumil syadidil bardi, di pada hari yang sangat dingin. Fayubsamu anhu, kemudian wahyu tersebut hilang, pergi. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, kemudian kening beliau bercucuran keringat. Wahyu itu sangatlah kuat, Pak, sangatlah kuat. Karena itu kalamullah. Awal-awal itu Nabi menerimanya itu sangat berat. Syadduhu alayya, betul-betul berat. Berat itu sehingga suatu hari Sayyidina Mu'az bin Jabal pernah cerita, saya duduk dengan Nabi, ya, kemudian paha Nabi di atas paha saya. Sayyidina Mu'az cerita, duduk dengan Nabi, pahanya Nabi di atas pahanya Mu'az bin Jabal. Tiba-tiba Nabi kayak pingsan, kayak masuk di dalam satu satu alam yang mana alamnya nggak bisa diceritakan. Tiba-tiba Nabi kayak diam begitu, sedang menerima wahyu. Kemudian badan Nabi menjadi panas-panas. Kemudian selepas beliau sadar, terus Sayyidina Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa selepas menerima wahyu itu, paha saya, yang paha Nabi di atas saya tadi, paha saya itu seperti memecah tulangnya, katanya. Saking beratnya menerima wahyu. Maka di sini Sayyidina Aisyah mengatakan, ketika turun wahyu kepada Nabi pada hari yang dingin,
Di Arab tuh kalau dingin dingin betul, Pak. Kalau panas panas betul. Ya kalau dingin dingin betul. Tapi di musim yang sangat dingin itu saya melihat di kening Nabi keringatan. Orang dingin keringatan enggak, Pak? Itu menunjukkan bahwa beratnya Nabi menerima wahyu, saking beratnya walaupun dingin tetap keluar keringatnya. Wallahu taala alam. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Terus kadang di zaman sekarang banyak juga orang-orang, Pak, yang dia tidak punya ilmu, dia tidak punya guru, kemudian dia bertapa di hutan-hutan. Banyak juga. Kemudian bertapa 40 hari di situ, dia bertapa, entah dia baca apa, terus makan, dia makan enggak makan makanan, makannya pohon, makannya daun, makannya ulat-ulat. Setelah 40 hari dia mendapatkan wahyu. Pulang-pulang dia mengajak orang untuk menjadi pengikutnya. Maka di Indonesia banyak sekali orang yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi Imam Mahdi, bahkan ngaku jadi malaikat Jibril, Pak. Di Jakarta itu ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Kemudian ada yang ngaku jadi nabi. Malaikat Jibril itu Lia Eden itu. Itu pengikutnya lumayan banyak juga. Kemudian yang hebat itu, kata guru saya, yang hebat itu bukan malaikatnya, bukan nabi yang mereka ngaku itu. Yang hebat itu polisi Indonesia. Karena polisi bisa menangkap malaikat Jibril dan nabi. Kemudian dimasukkan di dalam satu sel, satu penjara, Pak. Malaikat Jibril sama Nabi dimasukkan satu penjara. Kemudian polisi itu bilang, wahai Nabi, katanya, kamu nggak kenal sama malaikat itu? Bukannya malaikat Jibril itu memberi wahyu, masa kamu nggak kenal? Wallahu taala alam. Jadi kadang ada orang itu zikir, tapi bukan mendapatkan ilham, tetapi mendapatkan bisikan-bisikan syaitan. Yang ngaku nabi, yang ngaku wali juga ada, Pak. Tiba-tiba ngaku wali, tiba-tiba bisa bahasa semut, tiba-tiba bisa bahasa Suryani. Makoli inna rahmatan Indonesia, makoli itu macam-macam. Kenapa, Pak? Itu karena orang yang zikir tapi dia nggak punya guru, atau dia bertapa dia nggak punya guru, bukan dari bimbingan seorang guru yang berpengalaman, yang punya sanad kepada Nabi, akhirnya jadi malah gila, Pak. Maka kata guru saya, ada orang zikir la ilaha illallah jadi wali, ada orang zikir la ilaha illallah jadi gila. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu kalimat tinggi, itu kalimat agung. Asmaul A'zam atau Ismul A'zam, kalimat agung. Kalau kalimat agung diucapkan, itu seperti orang minum obat yang seharusnya obat itu menyembuhkan penyakit panas, demam, tetapi dia minumnya, saya panas ini, saya ingin cepat sembuh, langsung 10, Pak. Paracetamol itu langsung 10, 20 lah sekalian. Bukan hilang bukan hilang panasnya, tapi hilang nyawanya, Pak. Begitu orang zikir itu menyembuhkan hati. Zikir itu menenangkan hati. Tapi kalau tidak sesuai dengan arahan gurunya, zikir panas otaknya, gak berhenti, jadi gila lama-lama. Maka belajarlah dengan guru, zikirlah sesuai dengan arahan guru. Ada masalah, datang dulu ke Pak Kiai, datang dulu ke seorang ulama. Boleh nggak saya zikir? Boleh nggak saya amalan? Boleh nggak? Atau amalan apa biar menyelesaikan masalah? Baca ini, sekian. Nanti beliau akan lihat, kondisi kamu ini kurang mampu. Ya sudah, kamu baca salawat sekian. Nanti ada tahapan-tahapannya. Seperti dokter yang memberi resep kepada orang yang sakit itu sesuai dengan kondisi pasiennya. Dan semua insyaallah kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup. Ada pertanyaan mungkin, Pak? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi Karena waktunya mepet ini saya cuma 5 sudah berapa ya? 5 pertanyaan. Iya. Masya Allah. Yang pertama ini terkait dengan masalah akhirat ekonomi. Karena kalau kita melihat ini, kita di masjid ini ada orang yang sholat itu dia tanpa niat Allah setiap orang ini. Tapi suatu ketika pun juga ada orang yang sholat itu dengan niat yang besar. Niat Zahir itu keras. keras. Niatnya dikerasin. Jahar. Ya. Kemudian Allah Akbarnya pun juga keras. Yang pertama ini pertama. Terus yang kedua, manakala kita sholat sholat kuburan. Sholat kuburan ini mencari kuburan ini kadang pun juga sana ada tempat ada orang yang mengubah kambing, sapi dan sebagainya. Tentunya kan sana juga banyak najis ya. Nah di pemakaman itu pun juga banyak makam-makam yang sudah dibuat di sana. Ini sholatnya bagaimana? Kalau misalkan sholatnya ini jenazah udah pisah-pisah, ya. Sementara kalau kita sholat kan harus meratakan sholat. Terus yang ketiga, ini terkait dengan masalah atau 2 dulu Pak, nanti selepas ini biar nggak lupa saya nanti lupa lagi pertanyaannya. Yang pertama masalah niat. Ada yang niat pelan atau di dalam hati, ada yang niat jahar, dikeraskan. Jadi niat pada dasarnya itu berbarengan dengan perbuatan. Maka ketika sholat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Maka perbuatan sholat yang dimulai dengan takbir, itulah mulai niatnya. Maka di situ gak ada yang jahar Pak. Semuanya itu niatnya di hati. Allah, di situ gak ada jahar. Gak ada yang niat keras ketika itu. Yang keras itu sebelumnya, ya kan? Usolli fardhu zuhri sampai terganggu temannya. Itu niat sebelum takbir itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Dan itu bertujuan lil isti'dad, bertujuan menyiapkan niat, Pak. Menyiapkan niat. Jadi niat pada aslinya itu ketika takbir Allah, maka ketika usolli sebelumnya itu bukan niat sebenarnya. Itu namanya isti'dad. Menyiapkan niat, persiapan untuk niat. Jangan-jangan nanti ketika Allah Akbar salah kan? Jadi usolli dulu, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allah. Itulah niatnya sebenarnya. Paham enggak Pak? Itu menurut mazhab Syafi'i, hukum isti'dad lin niyah, talaffuzun niyah sebelum takbir itu hukumnya sunnah. Paham Pak? Mazhab Syafi'i ya Pak? Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun mazhab yang lain, mazhab Hanafi gak perlu niat. Kemudian mazhab Hambali juga tidak perlu talaffuzun niyah. Mazhab Hambali itu mazhab Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ini kebanyakan pengikutnya di Mekah Mukarramah itu langsung sholat tanpa menyebutkan usolli, tanpa menyebutkan usolli. Itu bukan permasalahan. Paham Pak? Tapi ini. Paham Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, sholat jenazah itu kan di masjid atau di tempat tertentu lah. Kalau sholat di kuburan, di makom, itu bagaimana? Sholat di kuburan itu boleh asalkan diyakini tempat tersebut suci. Asalkan tempat tersebut suci. Maka kalau orang sholat kemudian
Kemudian diduga akan terkena tanah, yang mana tanah itu bercampur dengan jenazahnya, maka itu nanti terkena najis. Kalau terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Maka disitulah dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Sholat di kuburan itu hukumnya apa? Hukumnya aslinya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena diduga terkena najis, dari najis berbagai macam, najisnya mayit, najisnya hewan-hewan seperti Bapak bilang tadi, sekitarnya dan lain sebagainya. Paham, Pak? Maka oleh karena itu, kalau mau sholat gaib di kuburan, orang yang kita merantau, kemudian orangnya sudah dikuburkan, pas datang orangnya sudah dikuburkan, kita pingin sholatin dia, boleh. Caranya bagaimana? Caranya dikasih karpet, apa namanya, Pak? Terpal, atau dikasih alas. Dikasih alas sehingga kaki kita tidak terkena tanah atau sesuatu yang menyebabkan najis. Ketika najis itulah yang enggak sah salatnya. Paham, Pak? Ini menurut mazhab Syafi'i, Pak ya. Sekali lagi menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab yang lain, itu saya kurang tahu juga. Tapi mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi yang dibahas itu adalah najis atau tidak, terus makruh atau tidak, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga ini terkait dengan sholat jenazah. Sholat jenazah ini, apakah jenazah itu wajib ada di depannya orang yang sedang sholat itu, atau mungkin jenazah bisa di belakangnya orang berjamaah? Hadisnya Nabi sholat jenazah itu hadisnya sahih, bahwa Nabi mensolati para sahabat, jenazahnya itu selalu di depan. Jenazahnya selalu di depan. Maka sholat jenazah itu selalu kita mayitnya di depan. Adapun mayit di belakang, itu di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak boleh, Pak. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Jadi jenazahnya harus di depan untuk sholat jenazahnya. Kalau mayitnya di belakang atau mayitnya tidak ada kita sholat, itu namanya sholat gaib, bukan sholat jenazah. Untuk mendapatkan pahala sholat jenazah secara langsung, itu diantara caranya di dalam mazhab Syafi'i adalah jenazahnya di depan. Terus? Baru yang kembali. Jadi orang yang dimakamkan di dalam kubur, dia seringkali ada orang yang minta turun untuk mengazani orang yang mengazani jenazah tersebut. Itu orang penjelasan terkait dengan masalah orang mengazani jenazah. Kalau wasiah itu, atau kalau memberitahu pertanyaan jawabannya ini ada hadisnya, Pak. Nabi suatu ketika sahabat wafat, kemudian Nabi memberitahu, hei orang di dalam kubur, kalau kamu ditanya man rabbuka, maka jawablah Allah. Man nabiyuka, jawablah Muhammad, dan lain sebagainya. Itu ada hadisnya. Adapun azan dan iqamah ini tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis yang mengatakan itu. Maka di dalam mazhab Syafi'i, karena dia tidak ada hadisnya, azan dan iqamah ketika orang sudah di dalam kubur, ini diambil kesimpulan oleh para ulama. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ketika orang bayi baru dilahirkan, itu disunahkan untuk azan dan iqamah, maka di akhir hidupnya maka juga azan dan iqamah. Jadi hidup dengan azan, mati dengan azan. Paham, Pak? Itu kesimpulan para ulama, bukan hadis, Pak ya, bukan hadis. Dan itu tidak ada larangan dari Nabi, sehingga para ulama mengambil kesimpulan seperti itu.
kesimpulan seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin Bapak mau menyampaikan lagi? Jadi hidup dengan Allah, wafat dengan Allah, gitu. Jadi kehidupan kita ya sekali aja di dunia ini. Ya bagaimana kita hidup dengan Allah, matinya juga dengan Allah. Maka ulama mengambil kesimpulan, hidup disunahkan azan dan iqamah, lahir waktu kecil bayi itu, maka mati juga diakhiri dengan azan dan iqamah. Karena itu kalimat terbaik di dunia ini. Wallahu taala alam. Cukup, Pak? Yeah.